Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Subuh ini saya akan menyampaikan 4 komponen cinta menurut Erich Fromm. Saya bukan untuk sengaja mengagungkan Erich Fromm itu, justru ingin mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang disampaikan oleh Erich Fromm tentang 4 komponen cinta itu semuanya sudah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Padahal mereka hidup sudah lebih dahulu, lama, lebih 1500 tahun yang lalu. 4 komponen cinta menurut Erich Fromm. Yang pertama adalah care, peduli. Yang kedua respect, hormat. Atau yang kedua tanggung jawab, responsible. Care, responsible atau responsibility. Yang ketiga respect, itu aspek komponen cinta. Dan yang keempat adalah knowledge, pengetahuan. Knowledge, pengetahuan. Kalau kita kepada Rasulullah membuka kitab-kitab hadis, itu yang berbicara tentang care, peduli, itu banyak sekali tentang care. Dan yang benar-benar kalimatnya itu care, bahasa Arabnya alham, itu memang langsung ada hadisnya itu. Man la yahtamma, man la yahtamma bi amril mu'minina falaysa minhum. Siapa yang tidak ada care, benar-benar care itu terjemahannya, tidak ada kepedulian kepada kaum mukminin, maka dia bukan termasuk golongan mukmin. Ada yang maknanya care tapi bukan menggunakan ihtama yahtamu. Man bata syab'anan wajarahu ja'iun wa huwa ya'lamu. Man bata syab'anan, siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, wajarahu ja'iun, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar, falaida. Man bata syab'anan la yu'minu, demi Allah tidak beriman. La yu'minu tidak beriman, la yu'minu tidak beriman. Man bata syab'anan, orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang, wajarahu ja'iun, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar, wa huwa ya'lamu, sedang dia tahu. Itu care, kepedulian itu. Ada hadis yang tidak bahasa Arab, tidak saya baca ya. Apabila kamu memasak masakan, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian ciduklah kamu beberapa cidukanlah dan bagi kepada mereka. Itu care itu. Dan hadis yang negatif ada. Negatif dalam arti kalimatnya seperti begini. Tidak beriman orang di antara kamu, lah, itu negatif itu.
kalimat negatif. Tidak beriman orang di antara kamu. Man jarahu, man la ya'manna jarahu. Orang yang tetangganya tidak aman, tidak merasa aman, bahwa thiqah dengan gangguan dirinya, dengan gangguan. Atau kalimatnya banyak, ada tidak aman dengan gangguan lidahnya dan tangannya. Ada yang tidak aman dengan gangguannya. Pelajaran Riyadhus Shalihin di hari Senin itu sudah sampai kepada bab amalan-amalan kecil yang membuat orang masuk surga. Banyak jalan menuju kebaikan, itu temanya. Dan hadisnya Pak Nandang banyak ya, belum selesai itu udah berapa 2 bulan. Banyak hadisnya, amalan-amalan kecil yang membuat orang diampuni masuk surga. Ada orang bolak-balik di surga. Kata Rasulullah, aku melihat orang bolak-balik di surga, atau mendapat informasi ya dari Jibril bahwa ada orang bolak-balik di surga. Amalnya itu hanya karena memotong dahan pohon yang menjulur ke tengah jalan, yang menghalangi orang lalu lalang. Ada lagi orang masuk surga padahal orang berdosa, orang perempuan pezina itu ternyata bukan perempuan doang, hadisnya itu banyak, ada laki-laki juga yang memberi minuman seekor anjing yang kehausan. Itu amalan-amalan kecil tuh di hadis itu, tapi akibatnya itu besar. Nah, saya simpulkan waktu itu, bapak-bapak, iya, amalnya itu kecil, memberi seteguk air, memberi sepotong kurma. Ada satu lagi hadis, al-imanu bid'un wasittuna wa bid'un wasabuna syu'batan. Iman itu ada 60 cabang atau 70 cabang. A'laha, yang paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendahnya imatatul adha anil thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Itu saya gak boleh lewat tuh hadis ini. Jadi ya hadisnya begitu, yang kecil-kecil itu remeh-temeh. Ya saya berusaha amalkan sih. Sebelum saya ngajar, saya baca dulu. Ada bapak sekalian, bapak-bapak kata saya, iya, sepele memang. Bertemu dengan orang dengan muka cerah, tadi sepotong kurma, segelas air, menyingkirkan duri dari jalan, memotong dahan. Yes, kecil perbuatannya, tapi yang mahal apa Pak? Care-nya itu Pak, yang mahal itu. Peduli keselamatan manusia, itu yang mahal. Yang mahal itu. Dan itu adalah ekspresi dari cinta manusia. Sebetulnya cinta manusia terhadap Allah, tapi harus diwujudkan dulu, dipraktekkan dulu cinta kepada manusia. Karena menurut Jalaluddin Rumi, seorang yang luar biasa, tokoh sufi dari Persia itu, ya tidak populer lah di dunia salafi mah, tapi di barat itu luar biasa, sangat dikagumi itu Jalaluddin Rumi itu. Terkenal dengan bukunya Masnawi, ada bukunya Fihi Ma Fihi, bukunya itu. Kita tidak akan bisa mencintai yang abstrak, yaitu Allah, sebelum kita melatih diri mencintai yang konkret. Jadi untuk mencintai Allah itu harus mencintai yang konkret, yang ada di hadapan kita. Buat kita Rasulullah itu abstrak, karena kita nggak ketemu, gaib. Tapi kita sulit mencintai Rasulullah yang gaib itu, kecuali kita melatih diri mencintai yang konkret dahulu. Kaum fakir miskin, fukara, masakin. Latih yang di hadapan kita aja dulu, yang real. Gak usah bangga atau gagah-gagahan dulu mencintai Allah dan Rasulnya. Praktekkan dulu kepada
kaum du'afa dan masakin. Karena ada itu di Nasaihul Ibad itu, mencintai Allah itu harus mencintai siapa yang dicintai, kekasihnya. Untuk mencintai Allah harus mencintai siapa yang Allah cintai. Siapa? Rasulullah. Untuk mencintai Rasulullah harus mencintai juga siapa yang dicintai Rasulullah. Anak yatim, fakir miskin, kaum du'afa. Nah itu. Makanya dalam sebuah hadis qudsi kan pernah Nabi Musa ditanya, bagaimana kita bisa menjumpai Allah? Nabi Musa juga bertanya, bagaimana kita manusia bisa menjumpai Engkau, wahai Allah? Hadis qudsi. Kata Allah, kalau kamu ingin menjumpai aku, temuilah aku di kalangan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang hancur hatinya. Kalau kita masih memiliki ego dan sulit mendekat dengan fuqara dan masakin, kita tidak akan bisa mencintai Rasulullah dan mencintai Allah. Atau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu bisa dikatakan dusta, karena itu gak mungkin. Ada penghalang untuk dekat dengan fuqara dan masakin. Kalau ingin menjumpaiku, temuilah aku di kalangan orang-orang miskin. Itu yang pertama, care. Itu ternyata nggak bisa. Saya mau empat-empatnya tadi dibahas. Care. Saya suka mengulang kisah ini dari buku Ajahn Brahm. Apa judul bukunya? Ada 2 buku, 3 buku, ada 3 buku. Ajahn Brahm itu seorang biksu dari Inggris. Dia seorang ahli atom, ahli fisika kuantum, sarjana Oxford, Pak, fisika kuantum. Jadi tapi ikut agama Buddha dan dia mengalami diaspora lah di Thailand, di mana-mana sampai ke Bali segala macam. Tapi tulisannya banyak mengutip dari tulisan-tulisan ulam Jalaluddin Rumi. Dia banyak menulis dari Jalaluddin Rumi. Menceritakan dia ada seorang raja ingin turun ke Prabon, menyerahkan tahta kepada anaknya. Tapi ingin anaknya itu menjadi orang yang bijak. Bagaimana caranya? Nak, kamu pergi ke kampung sana, temui ada seorang suhu di sana yang hebat, ambil ilmu darinya. Tapi kamu tidak boleh pakai pakaian pangeran, pakaian biasa aja, seperti orang biasa. Cukup membawa 3 pertanyaan. Lalu kalau kamu sudah mendapat ilmu itu, kamu boleh jadi menaiki tahta. Nah, berangkatlah orang itu sampai ketemu dengan suhu itu. Suhu tidak tahu bahwa itu seorang pangeran. Pertanyaannya 3. Sebetulnya banyak yang harus ditanyakan, tapi cukup aja 3. Siapa yang paling penting? Kapan waktu yang paling penting? Apa tindakan yang paling penting? Itu. Kapan waktu yang paling penting? Sang suhu menjawab, saat ini. Bukan kemarin, bukan besok. Kemarin history, besok masih misteri. Maka hari ini adalah present, hadiah. Maka waktu atau time dalam bahasa Inggris itu kan ada past tense, ada future, masa depan, dan saat ini sebutnya kan present tense. Secara harfiah present itu persen, hadiah artinya. Jadikan hari ini adalah hadiah yang terbaik buat kita. Fokuslah kepada hari ini. Misteri masa lalu history, masa depan misteri. Hari ini adalah present. Jadi saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Kalau hari ini melakukan kebaikan,
itu adalah sudah menjadi persiapan buat besok, udah pasti itu. Kalau hari ini melakukan kebaikan-kebaikan itu sudah pasti itulah hari besok akan lebih baik, persiapan untuk besok. Lalu siapa orang paling penting? Tadi kapan waktu paling penting, sekarang yang kedua, siapa orang paling penting? Orang yang bersama Anda saat ini. Kalau di kamar yang ada istri, maka yang paling penting saat itu istri. Ibu jauh, bapak jauh, di kampung misalnya. Tapi yang bersama Anda saat itu adalah istri yang paling penting, atau suami yang paling penting. Kalau yang bersama bapak itu sopir bapak berjalan berdua dengan sopir. Yang paling penting saat itu adalah sopir bapak, karena yang bersama bapak saat itu. Nah, itu kalau yang di meja kalau di sini siapa yang paling penting? Ya kita semua. Jadi kita yang hadir di sini adalah orang paling penting saat ini. Terakhir, apa tindakan paling penting? Apa tindakan paling penting? Tindakan paling penting itu adalah care, peduli. Bapak bayangkan, apapun bisa terjadi karena ada peduli. Masjid bisa terjadi seperti ini karena ada peduli. AC karena peduli. Kipas angin, lampu, apapun yang wujud ini karena ada peduli. Bapak hadir di sini karena Bapak peduli. Pokoknya tidak akan ada tindakan apapun tanpa ada kepedulian. Maka tindakan yang paling penting adalah peduli. Jadi yang mahal dari semua tindakan-tindakan baik adalah care, peduli. Jadi baru satu elemen cinta menurut Erich Fromm dan menurut Rasulullah, baru care. Insya Allah berikutnya responsible, tanggung jawab. Ini juga nilai yang tinggi, Pak. Peduli dengan responsible itu termasuk 7 budi utama atau bushido di Jepang itu. Jadi para tokoh meneliti orang-orang yang sukses, orang-orang besar di dunia sepanjang sejarah, diteliti nilai apa, karakter apa yang membuat orang itu menjadi besar. Itu bukunya, itu penelitian para ahli itu. Maka ditulis biografi, dibaca biografi orang besar itu. Maka lahirlah, kalau tidak salah berapa ya Pak, 100 nilai kalau nggak salah, apa 50 gitu. Tapi dari 50 nilai itu dipendekkan lagi menjadi 7. Itu sudah lama saya baca bukunya ESQ sih bukunya itu. Yang cerita Bushido itu ESQ. Jadi kalau yang pernah ikut pelatihan di ESQ itu tahulah Bushido, 7 budi utama. Dulu saya ke TPA disuruh hafalin 7 budi utama. Nomor 1 itu apa? Karakter apa yang membuat orang itu bisa naik, bisa sukses, bisa bahagia? Jujur. Apa yang kedua? Tanggung jawab. Ketiga apa? Visioner. Lalu kerjasama. Terus ada peduli. Terakhir itu peduli. Jadi termasuk bushido, 7 budi utama. Salah satunya adalah masuk kepada karakter cinta siapa? Erich Fromm. Ada care, ada responsible, jujur, tanggung jawab, visioner, kerjasama, ya, peduli. Ada kelewat ya. Saya kira demikian. Baru care. Iman itu harus diwujudkan dalam bentuk care, peduli. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.